waktu awal terabas itu ada tanjakan sedikit, kemudian ada pohon randu. Nah, setelah nanjak, motor saya lolos, berhasil nanjak, tapi saya nyangkut di pohon randu. eh, apa ya, kantong menyan kita teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Permadi24. Teman-teman, pagi ini rencananya saya akan ngetril dan sekaligus saya juga ingin membagikan tips buat teman-teman semua, perbekalan apa yang kita perlukan atau perbekalan apa yang harus kita siapkan sebelum kita berangkat trail. Jadi teman-teman, ikuti terus video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya saya lebih semangat lagi bikin video yang seperti ini. Terima kasih telah menonton, kita lanjut. Oh iya teman-teman, saya sarankan teman-teman punya lemari khusus untuk naruh barang-barang trail. Seperti yang saya pakai ini, saya menggunakan etalase kaca untuk naruh helm, topi, kemudian yang di bawah ini ada jarset, ini celana enduro, body protector, ada kaos kaki, ada sarung tangan, ya ini tas dan barang-barang lainnya. Teman-teman juga saya sarankan untuk punya box seperti ini ya. Ini sangat berguna sekali teman-teman ketika kita ikut event ngetrail di luar kota. Jadi untuk perlengkapan trailnya kita bisa taruh di sini semua ya. Di tas, helm, sepatu, body protector, dan yang lainnya. Jadi ketika kita selesai ngetrail, pastikan jersey kotor nih. Ya semualah ya, sepatu, jersey, helm pastikan kotor. Tinggal kita masukkan ke box ini aja teman-teman. Jadi tidak mengotori bagasi mobil kita. Kemudian untuk box ini saya biasanya pergunakan untuk naruh. Nah ini ada, kelihatan nggak nih? Nah ini ada tidon, ada chain loop, ada WD, ada takaran oli samping. Ya pokoknya perlengkapan yang udah saya pakai itu biasanya saya taruh di box yang kecil ini. Jadi ringkas gitu teman-teman. Oke, ini teman-teman persiapan barang-barang yang perlu dibawa ketika teman-teman semua terabas. Saya jelaskan satu-satu ya. Yang pertama sepatu. Sepatu, gunakanlah sepatu yang memang khusus untuk terabas atau enduro. Kemudian helm, usahakan helm juga teman-teman menggunakan helm full face ya, jangan helm yang biasa. Ini saya pernah kejadian dulu waktu awal terabas itu ada tanjakan sedikit, kemudian ada pohon randu. Nah setelah nanjak, motor saya lolos, berhasil nanjak, tapi saya nyangkut di pohon randu. Untung saya pakai helm full face karena ini yang bagian depan ini itu natap pohon randu. Mungkin teman-teman yang dulu bareng terabas sama saya mungkin ingat, dan kalau nonton video ini pasti ketawa. Nah untungnya saya pakai helm full face. Kalau nggak pakai helm full face mungkin saya nggak terabas lagi, karena waktu itu saya baru kedua kalinya terabas. Mungkin bisa kapok pada waktu itu kalau saya nggak pakai helm full face kemudian natap ke muka saya, karena cukup keras teman-teman. Kemudian tas. Nah untuk tas silahkan ya sesuai selera. Kalau saya lebih suka pakai ini, tas pinggang, karena nggak ribet dan nggak membebani punggung. Kalau ini tas punggung ya teman-teman, memang muatnya lebih banyak. Kemudian ini juga bisa dipakai diisi air hidran yang ada selangnya, langsung bisa masuk ke helm. Jadi memang praktis, cuman saya lebih suka ini. Kemudian body protector. Nah ini yang penting juga teman-teman.
Selain sepatu dan helm, body protector itu melindungi punggung dan dada kita ketika terjadi insiden. Jadi sebisa mungkin teman-teman harus pakai, terserah mau merek apa, terserah mau jenis yang seperti apa, yang jelas body protector. Kemudian ini pelindung siku ya teman-teman, untuk melindungi siku kita. Kalau saya lebih suka yang bahannya karet, karena kalau terjadi benturan itu ya tidak langsung sakit karena natap ke karetnya dulu. Ini juga sama, tapi ini untuk pelindung kaki. Kemudian nah ini yang tidak kalah penting teman-teman, ini adalah korset. Saya modelnya yang seperti celana dalam. Jadi korset ini sebisa mungkin teman-teman pakai, karena ini melindungi kita, melindungi kantong menyan kita teman-teman. Penting banget ya. Jadi misalkan beli, ada juga yang modelnya seperti celana pendek, ada juga yang seperti celana dalam, ada juga yang cuma melingkar aja ininya. Tapi saya lebih suka pakai ini karena praktis dan tidak terlalu tebal. Kemudian lanjut, ini jersey ya teman-teman, celana dan jersey. Itu sarung tangan, biasanya saya lapisi ini supaya ininya tidak kapalan gitu loh kalau bahasa sininya. Setelah itu bawalah air secukupnya. Kalau saya standarnya biasanya ini Aqua 2, kemudian minuman yang manis. Kenapa harus manis? Nah, di hutan kalau kita udah capek, kalau minum air putih terus itu rasanya kayak hambar. Tapi kalau kita kasih manis-manis sedikit itu seperti bisa menambah energi gitu teman-teman. Kemudian ini ya cemilan untuk menunda lapar ketika kita sudah waktunya makan siang tapi belum menemukan rumah warga atau belum menemukan warung makan. Ini bisa sedikit membantu menunda lapar. Dan ini adalah box tempat untuk biasanya saya menaruh handphone, menaruh uang dan rokok. Tempat ini sangat berguna sekali teman-teman, karena kalau kita jatuh atau kena benturan, ini menjaga handphone kita. Kemudian kalau hujan juga ini menjaga handphone kita dari hujan, karena ini kedap air ya, ada lapisan karetnya tuh. Kemudian bawa kunci ini kunci busi sama busi teman-teman. Saya selalu bawa ini karena kebetulan saya menggunakan motor 2 tak. Motor 2 tak itu rentan sekali dengan busi mati di tengah jalur. Makanya saya bawa busi ini selalu ya. Tapi teman-teman ya terserah, disesuaikan dengan motor teman-teman yang biasanya sering trouble itu apa, dan teman-teman wajib bawa. Jadi tidak merepotkan teman ketika terjadi masalah, dan juga tidak merepotkan diri sendiri. Itu teman-teman ya. Nah, yang terakhir ini hot cream ya teman-teman. Biasanya saya olesi sebelum berangkat. Jadi sebelum berangkat itu saya olesi dulu, bukan setelah insiden baru saya olesi. Ini sebelum berangkat saya olesi di pergelangan tangan, pergelangan kaki, kemudian di bahu dan di pinggang. Secukupnya aja, karena ini membantu kita untuk sedikit melemaskan otot sebelum kita jalur atau sebelum kita terabas. Oke teman-teman, kira-kira ini sebelum kita pakai sebaiknya teman-teman pemanasan dulu atau peregangan otot dulu. Oke teman-teman, setelah tadi perlengkapan sudah kita siapkan, sekarang sepeda motor juga harus kita siapkan supaya terabas tidak ada kendala. Yang pertama, kita cek tekanan anginnya, tekanan udara. Kalau keras kita kurangi ya teman-teman. Yang kedua, air radiator. Kalau ada sepeda motornya ada air radiatornya, cek dulu, pastikan tidak ada kebocoran dan pastikan terisi dengan penuh. Dan
Kalau dari sini kita bisa cek kopling fungsinya, rem depan, rem belakang, dan olesi rantai dengan chain loop ya teman-teman, yang rata ya teman-teman. Nah, kemudian ini juga penting, ini kanan kiri ya, ayunan shock breaker, dan ini dikit aja. Setelah itu kita isi BBM. Karena saya menggunakan mesin campur, jadi BBM-nya saya taruh di jerigen dulu, kemudian saya campur dengan oli samping. Setelah itu baru kita masukkan ke tangki. Penting ya sayang, ini dong. Dadah.